Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan ya fi ni'amah wa yukabil masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azima sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil malai ila yaumidin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pada kesempatan ini, khotib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa tasawwadu fa innaka khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab, yang artinya berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang baru saja berlalu menjadi momen bagi kaum muslimin untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses peningkatan keimanan dilakukan antara lain dengan cara memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Upaya memperbanyak ketaatan yang muaranya adalah pada bertambah kuatnya keimanan dan ketakwaan. Tentu dengan harapan agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 76, wa innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Begitulah pada ayat lain, Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, kita harus menjadikan iman dan takwa sebagai jalan hidup agar dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Namun iman manusia laksana lautan yang terkadang mengalami pasang surut karena keadaan, terkadang karena ketaatan yang telah kita kerjakan menyebabkan iman bertambah kuat, dan sebaliknya karena seringnya kita berbuat maksiat, iman kita menjadi menurun, seperti yang termaktub dalam beberapa bait syair dari Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharatul Tauhid yang menerangkan hal tersebut. Wa rujiyat sayadatul iman bima yazidu ta'atul iman wa naqasuha binaqusa wa kila khadaqal nuhil, yang artinya diunggulkan pendapat bertambahnya iman sebab bertambahnya ketaatan manusia, kurangnya iman sebab kurangnya ketaatan. Ada yang mengatakan tidak demikian, dan ada juga yang mengatakan tidak ada khilaf. Begitulah dinukil. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka sebagai sebuah pengingat untuk kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang relevan untuk sepanjang zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dar Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu.
Ittaqullaha haitsumma kunta wa addi sayyiati hasanata tamkuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin, yang artinya bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana itu bisa menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat Abu Dar yang saat itu tinggal di Ghifar, jauh dari Mekah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka kita dapat memaknai perintah Nabi tersebut dalam konteks setelah bulan Ramadan, agar kita juga dapat menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di luar rumah, di kampung halaman atau di tempat perantauan, saat sendiri ataupun kita berkumpul dengan orang lain. Kemudian pesan kedua Nabi di dalam hadis tersebut, yakni agar kita senantiasa memperbanyak kebaikan. Harapannya dengan kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Tentu upaya ini juga perlu dibarengi dengan kita menghindari atau tidak melakukan keburukan. Maka di momen setelah Ramadan, tetaplah untuk senantiasa melakukan banyak kebaikan. Dalam lanjutan penjelasan, Yai Bisri, kebaikan yang dimaksud yakni menjalankan sholat 5 waktu, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus sholata tarafayain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibunna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, yang artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, baik pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Al-Hud ayat 114. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan secara umum, tidak terbatas halnya pada ibadah sholat seperti yang telah disebutkan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pesan Nabi dalam hadis tersebut adalah agar kita bergaul kepada orang lain dengan akhlak yang baik, dengan penuh tenggang rasa, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Hal ini sudah kita awali pada momen Lebaran dengan cara bersilaturahmi kepada sesama disertai tindakan saling memaafkan satu sama lain. Maka awal yang baik ini tinggal kita lanjutkan untuk merajut hubungan yang baik kepada sesama. Begitulah pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menjaga ketakwaan, beramal baik, dan mengedepankan akhlak yang baik dalam berhubungan dengan antar sesama. Semoga hal tersebut menjadikan kita sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita senantiasa berdoa semoga Allah memberikan kita rahmat, keberkahan dan keselamatan, serta menjauhkan kita dari segala penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa inna minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim.